Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai relasi, terkhususnya sifat-sifat dari relasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam informatika, relasi itu sangat perlu ya. Jadi hubungan atau koneksi dengan orang sekitar itu perlu dalam informatika. Definisi relasi itu yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya itu saling berhubungan. Relasi mempunyai beberapa sifat. Dari banyaknya sifat relasi, terdapat 3 sifat yang paling penting dalam relasi. Yang pertama itu ada sifat refleksif. Nah, apa itu sifat refleksif? Refleksif bisa didefinisikan seperti berikut. Itu di dalam relasi refleksif, setiap elemen di dalam himpunan A berhubungan dengan dirinya sendiri. Elemen relasi refleksif ini berbentuk elemen A yang dipasangkan dengan elemen A yang terdapat di dalam suatu himpunan. Yang kedua ada relasi setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Definisinya seperti berikut, yaitu setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika elemen A yang dipasangkan dengan B merupakan anggota relasi, maka elemen B yang dipasangkan dengan A juga merupakan anggota relasi, dan semua elemen A dan elemen B juga merupakan anggota himpunan A. Nah, untuk tidak setangkup definisinya seperti ini. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika elemen A yang dipasangkan dengan elemen B merupakan anggota relasi, namun pasangannya elemen B yang dipasangkan dengan elemen A bukan merupakan anggota relasi. Nah, kasus yang seperti itu disebut tidak setangkup. Tolak setangkup bisa didefinisikan seperti ini. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika elemen A yang dipasangkan dengan B merupakan anggota relasi dan elemen B yang dipasangkan dengan A juga merupakan anggota relasi, maka elemen A sama dengan elemen B dan semua elemen A dan elemen B juga merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya itu ada tidak tolak setangkup. Jika sebelumnya ada setangkup, maka ada tidak setangkup. Untuk tolak setangkup, maka ada tidak tolak setangkup. Nah, tidak tolak setangkup ini bagaimana? Yaitu relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sehingga elemen A yang dipasangkan dengan B merupakan anggota R dan elemen B yang dipasangkan dengan A juga merupakan anggota relasi. Yang ketiga, selanjutnya ada sifat relasi yang menghantar atau transitif.
Nah, di sifat relasi ini saya akan menjelaskannya lebih detail, mungkin akan ada contohnya. Oke, apa itu transitif atau menghantar? Transitif yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika elemen A yang dipasangkan dengan elemen B merupakan anggota relasi dan elemen B yang dipasangkan dengan C juga merupakan anggota relasi, maka elemen A yang dipasangkan dengan C juga harus merupakan anggota dari relasi. Dan untuk semua elemen A, B, dan C harus merupakan anggota himpunan A. Oke, untuk lebih jelasnya saya analogikan seperti ini. Suatu relasi disebut transitif atau menghantar apabila elemen A yang berelasi dengan B, sedangkan elemen B berelasi dengan elemen C, maka elemen A juga harus berelasi dengan elemen C. Jadi semuanya itu saling berhubungan, saling berelasi. Oke, berikut ini contoh dari transitif. Contoh pertama, saya misalkan sebuah himpunan A yang diantaranya ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, relasi R pada himpunan A ini kita misalkan dengan R1. Selanjutnya ke pembahasan ketika 2 dipasangkan dengan 4 yang merupakan anggota dari relasi dan 4 yang dipasangkan dengan 8 yang juga merupakan anggota dari relasi. Nah, terlihat dalam relasi R1 tersebut terlihat elemen A dan C yaitu 2 yang dipasangkan dengan 8 yang merupakan anggota dari relasi tersebut. Dan dengan demikian R1 bersifat transitif atau menghantar karena dalam relasi tersebut, relasi pada himpunan A tersebut terdapat pasangan elemen A, B, BC, dan AC yang semuanya merupakan anggota himpunan A. Nah, ini setelah saya tandai 2 yang dipasangkan dengan 4 itu merupakan elemen A dan B, terbukti bahwa R1 bersifat transitif. Oke, untuk contoh yang kedua, saya misalkan di sini ada suatu himpunan A dengan relasi pada himpunan A-nya saya misalkan dengan R1, dan dari relasi di atas terdapat pasangan angka 1 dan 4 yang merupakan anggota dari relasi dan 4 yang dipasangkan dengan 1 yang merupakan anggota dari relasi juga, tetapi dalam relasi tersebut tidak terlihat untuk AC-nya. Untuk pasangan AC yang seharusnya ada 1 yang berpasangan dengan 1. Jadi pasangan AC itu bukan merupakan anggota R. Juga selanjutnya ini ada 2 yang dipasangkan dengan 3 yang merupakan anggota R dan 3 yang dipasangkan dengan 2 yang juga merupakan anggota R. Nah, tetapi tidak ada pasangan AC yaitu 2 yang dipasangkan dengan 2. Nah, dengan demikian relasi di atas relasi tersebut tidak bersifat transitif atau bersifat tidak menghantar. Untuk lebih jelasnya, nah ini dia, satu yang dipasangkan dengan 4 itu
merupakan A, elemen A dan B, 4 dan 1 itu elemen B dan C. Nah, untuk yang contoh selanjutnya itu 2 dan 3 itu elemen B, elemen A dan B, dan 3 dipasangkan dengan 2 itu merupakan elemen B dan C. Untuk pasangan A dan C tidak terdapat dalam relasi. Seperti dalam tabel, seharusnya 1 dan 1 itu ada di dalam relasi. Nah, yang relasi ini tidak terdapat AC-nya, AC. Jadi relasi ini relasi ini tidak bersifat transitif. Oke teman-teman, sampai di sini video saya mengenai sifat-sifat relasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi penonton. Mohon dikoreksi jika ada salah, bisa di komen di bawah, dan mohon bantuannya juga untuk like dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.